Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Aus, silakan duduk nak. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarmu hari ini Aus? Alhamdulillah baik Bu. Terus kegiatan kamu sebelum kesini apa saja? Tadi itu Ibu habis belajar olahraga, matematika. Oh bagus, jadi kamu sehat ya. Nah sebelum kita memulai proses konseling, apakah kamu sudah membawa lembar endorsement yang ditandatangani oleh orang tuamu? Bawa Bu. Oke, coba ibu lihat. Oke, ini sudah ditandatangani surat persetujuan konseling dari orang tua ya. Nah, terima kasih. Selanjutnya, apakah kamu bersedia menandatangani lembar kesediaan untuk mengikuti proses konseling hingga selesai? Siap Bu. Oke. Ya, kamu tanda tangan di sini dulu ya. Ini adalah lembar persetujuan untuk ketersediaan mengikuti konseling. Di sini ya Bu. Ya, di sini. Oke, terima kasih Aul. Ya Bu. Nah, selanjutnya, baik, Ibu ingin menjelaskan konseling individu ini, yaitu agar membantu Aul untuk mengatasi masalah Aul, yaitu masalah kecanduan bermain game, agar kamu bisa lebih fokus pada kegiatan belajar dan kegiatan sosial yang bermanfaat. Apa kamu paham? Nah, Ibu minta dalam proses ini peran saya sebagai konselor atau guru bimbingan konseling kamu adalah membimbing dan mendukung kamu, sedangkan peran kamu adalah untuk terbuka dan aktif mengikuti proses konseling ini. Apakah kamu setuju? Setuju. Nah, selanjutnya sebelum kita membicarakan permasalahan kamu dan kita gali permasalahan kamu, di sini di BK itu ada asas-asas yang harus dijaga. Yang pertama itu asas kerahasiaannya sesuai kode etik bimbingan dan konseling. Nah, di BK itu sudah ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan itu pasti Ibu jaga kerahasiaannya. Dan yang kedua itu ada kode etik asas keterbukaan. Ibu minta kamu bisa terbuka mengenai masalah yang kamu hadapi sekarang. Apa kamu paham? Nah, jadi kamu bisa merasa aman dan nyaman untuk berbagi cerita kepada Ibu. Nah, itu tadi di BK itu ada asas kemanusiaan, asas keterbukaan, dan kami dengan konseling mempunyai kode etik. Jadi apapun yang kamu ceritakan itu semua pasti Ibu jaga kerahasiaannya. Dan Ibu minta semoga kamu terbuka ya, supaya kita bisa menyelesaikan masalah kamu ini. Oke, paham? Apakah kamu percaya pada Ibu? Insya Allah percaya Bu. Nah, kita akan meluangkan waktu sekitar 30 menit untuk sesi hari ini. Apakah kamu siap mengikuti proses konseling ini? Siap Bu. Oke. Nah, Ibu dipanggil oleh guru mata pelajaran kamu karena kamu ada kekhawatiran mengenai kebiasaanmu bermain game yang cukup intens, seperti sering bolos tugas atau sering tidak mengerjakan tugas, sering tidur di kelas. Bisa ceritakan sebenarnya apa yang sedang kamu rasakan atau alami terkait masalah ini? Ya, akhir-akhir ini itu saya suka sekali bermain game, masak-masak, terus Roblox, Mobile Legends, terus tiap hari mungkin sampai 5-6 jam ibu saya bermain game. Terus sampai guru saya bilang kalau nilai saya dirapor jelek. Apakah orang tua kamu marah? Iya Ibu. Jadi orang tuamu marah, nilai rapormu jelek.
kamu bermain game selama 5-6 jam dalam sehari. Nah, apa saja hal yang membuat kamu sulit mengurangi waktu bermain game? Kalau lagi stres belajar sih Bu, terus atau ribut sama teman, dan hal itu membuat saya menjadikan games ini pelarian. Mungkin rasanya tenang jika pelarian saya itu di games, pikiran saya akan tenang. Oke, jadi kamu merasa kalau kamu bermain game pikiran kamu tenang, dan itu ketika kamu lagi banyak tugas, lagi bertemu sama teman, jadi kamu lampiaskan untuk bermain game, begitu? Iya Ibu. Oke, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kamu saat sedang bermain game dan saat tidak bermain? Bisa kamu ceritakan lebih detail? Saat bermain game itu Ibu senang sekali, kayak apa ya, menang perang. Kemudian tapi kalau saya tidak bermain game, saya gelisah, terus tangan saya gatal untuk pegang HP itu. Tidur pun selalu memikirkan game itu. Oke, baik, itu perasaan kamu ketika bermain game dan tidak bermain game. Nah, Ibu ingin tahu dan Ibu ingin mendengar apa yang kamu pikirkan tentang dampak kebiasaan kamu bermain game ini terhadap aktivitas sehari-hari dan hubungan dengan orang lain. Menurut saya sih Bu, belakangan ini banyak sekali dampaknya. Nah, teruskan ya, jangan takut untuk terbuka. Ceritakan semua yang kamu rasakan. Dampaknya sih banyak sih Bu. Salah satunya ada tugas saya menumpuk, kemudian teman yang saya anggap percaya itu sedikit demi sedikit menjauhi saya, kemudian orang tua saya pun sangat kecewa. Saya sedih tapi susah untuk menghilangkan dan berhenti untuk bermain game. Nah, itu tadi kamu sudah menjelaskan mengenai dampak-dampak kamu bermain game, seperti dijauhi teman, kamu susah disuruh orang tua, hilangnya orang tua percaya kepada kamu, membuat orang kecewa, terus kamu pasti tidak mengerjakan tugas lagi. Nah, mari kita pahami bersama antara Ibu dan Aul arti dari masalah ini dalam hidupmu. Mengapa Aul merasa sulit mengurangi bermain game? Apa akar permasalahan yang sebenarnya? Kayaknya sih Bu, saya merasa kesepian. Jadi pelarian dan pelampiasan saya itu lari game. Dan ditambah lagi teman-teman saya itu jarang bermain game bareng. Jadi ya saya mencari teman online karena kayak kurang partisipasi dari teman offline saya seperti itu. Jadi akar dari permasalahan kamu ini sering bermain game itu karena kamu merasa teman-teman yang ada di sekitar kamu itu kurang. Jadi kamu mencari kesempatan di mana yaitu kamu bermain game dan menemukan teman yang punya rasa tim itu yang tinggi, rasa tanggung jawab itu tinggi. Makanya kamu tuh bisa duluan bermain game karena kamu rasa orang-orang di teman online itu lebih nyaman, buat kamu nyaman, dan kamu lebih bersemangat untuk bermain game dibanding kamu bermain sama teman-teman yang ada di sekitar kamu, begitu. Oke. Ibu minta sama Aul, coba pikirkan
Fortnite itu Itu kemudian Fortnite itu games apa? Mobile Legend. iya, sama Roblox. Kemudian ada challenge harian. Itu bisa kamu jelaskan challenge-nya itu seperti apa? Ada misi yang harus diselesaikan, dan dulunya target sejauh seberapa kita membunuh musuh ketika ketika target terpenuhi, maka kita naik lagi setingkat lebih tinggi levelnya. Kemudian dan teman online enak diajak untuk party secara terus-menerus, secara online. Oke, itu tadi hal-hal yang membuat kamu terus kembali untuk bermain game dan berpikir. Nah, sekarang mari kita tentukan tujuan apa yang ingin Aul capai terkait kebiasaan bermain game ini. Apa yang ingin Aul ubah dari dirimu? Kan tadi Aul sudah menjelaskan apa dari permasalahannya, dampak di kehidupan sehari-harinya Aul itu bagaimana, yang pertama hilangnya rasa percaya orang tua, hilangnya teman di sekitarnya Aul. Nah, sekarang mari kita tentukan tujuan apa yang ingin Aul capai terkait kebiasaan bermain game ini, apa yang ingin Aul ubah dari dirimu. Dari saya situ, saya bisa lebih ngepres jam game saya, mungkin bisa 1 jam. Kemudian saya mau fokus belajar dan mencari hobi yang lain, seperti basket, olahraga, ataupun di bidang kesenian. Oke, baik, itu hal yang ingin Aul capai, yang ingin Aul ubah dari dirinya Aul, yaitu seperti bermain game dibatasi cuma 1 jam sehari, fokus belajar, terus mencari hobi-hobi lain seperti di bidang kesenian, basket. Oke, nah, Ibu mau menjelaskan lagi, kan tujuan kita hari ini adalah untuk membantu Aul untuk mengurangi kecanduan bermain game. Nah, menggunakan teknik kontrak perilaku. Jadi Ibu membantu Aul untuk menyelesaikan masalah Aul mengenai kecanduan bermain game. Ibu menggunakan teknik kontrak perilaku. Nah, dengan teknik ini kamu akan membuat kesepakatan realistis dan struktur tentang perilaku yang ingin Aul ubah. Apakah Aul mengerti? Iya, mengerti. Tapi soundbook itu aku sibuk terus, gimana caranya? Nah, sekarang kita akan melakukan analisis ABC. Nah, ABC itu yang pertama A attendance, B behavior, dan C konsekuensi. Nah, sekarang bisa Aul ceritakan apa yang biasanya terjadi sebelum Aul mulai bermain game, dan apa yang Aul lakukan saat bermain, dan apa yang biasanya terjadi setelah Aul bermain game. Kalau hanya sibuk, mungkin pulang sekolah itu capek. Terus kalau buka HP
orang menonton game, dan untuk yang kedua itu behavior yang Yang kedua, kalau behaviornya itu main sampai lupa waktu, dan apa ya, pas rank berjam-jam. Kemudian untuk konsekuensinya sendiri menurut saya itu senang sementara, tetapi besok nilai mata pelajaran saya jelek dan orang tua pun marah, dan akhirnya kadang saya lelah mencapai fisik. jadi itu analisis ABC yang Aul rasakan. Nah, selanjutnya mari kita tonton video singkat yang akan Ibu perlihatkan yang akan membahas tentang kecanduan game online. Oke, Aul ini adalah video penayangan salah satu ketika kamu kecanduan bermain game. Bila boleh ditonton. Sampai itu tadi salah satu video yang menampilkan bagaimana ketika kamu kecanduan bermain game online. Nah, ibu mau tanya, setelah kamu menonton video kecanduan bermain game ini, apa pendapatmu tentang video ini? Jadi sih benar sih Bu, apa yang
dan baik itu otak dan proses kita relate dan tiba-tiba muncul untuk ingin berubah. Oke, nah itu tadi pendapat kami mengenai video yang Ibu tunjukkan. Nah sekarang Ibu minta tolong buatkan daftar perilaku baru yang ingin kamu lakukan sebagai pengganti kebiasaan bermain game berlebihan. Misalnya mengatur waktu bermain atau melakukan aktivitas lain. Jelaskan juga bentuk penghargaan atau reward dan konsekuensi punishment yang bisa diberikan jika perjanjian ini dipenuhi atau dilanggar. Nah, Ibu kasih nanti lembar kontrak perilaku yang nanti Aul bakalan isi apa punishment dan reward yang akan dilakukan dan perubahan apa yang Aul ingin ubah, dan berikan ketika Aul berhasil menepati perjanjian kontrak perilaku ini, reward apa yang bisa Aul berikan untuk dirinya Aul, dan ketika Aul melanggar kontrak perilaku ini, apa pelanggaran yang bisa diberikan kepada Aul. Paham? Oke, silakan Mr. Aul.
gaul? Oke, Ibu minta coba kamu bacakan grup yang apa dan apa rewardnya dan apa punishmentnya. Kalau di sini tuh yang saya tulis perilaku barunya itu main game maksimal 1 jam, 1 jam mulai pukul 7 sampai pukul 8. Sisanya belajar atau olahraga. Kemudian di mana rewardnya kalau 1 minggu saya sukses melakukannya, saya akan beli es krim. Terus untuk punishmentnya, jika saya langgar saya tidak boleh bermain game 2 hari plus uang jajan saya akan saya kasih ke adik saya. Oke, nah itu tadi kontrak perilaku yang Aul sendiri buat. Nah, mari kita bersama-sama akan menentukan jenis reinforcement atau penguatan yang tepat supaya kamu termotivasi untuk menjalankan kontrak ini, seperti token ekonomi dari saya sebagai konselor. Positif responnya saja dulu. Oke, nah begini, jadi positif reinforcementnya itu jika Aul berhasil menjalankan perubahan ini, saya akan memberikan reward seperti stiker atau coklat atau prestasi itu stiker prestasi atau coklat atau ujian di sesi berikutnya. Nah, jika kamu kesulitan, kita akan diskusikan punishmentnya yang disepakati bersama agar kamu teringat dan termotivasi. Siap, kalau saya yakin. Oke, nah itu tadi kita sudah membahas banyak hal penting, yaitu analisis masalahmu, tujuan, kontrak perilaku. Apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan atau kamu mau klarifikasi? Sejauh ini sudah tidak ada sibuk karena semuanya sudah jelas. Nah, kalau memang sudah jelas dan kamu sudah pahami, Ibu yakin kamu bisa menerapkan rencana yang sudah kita buat dan yang sudah kamu buat, yaitu kontrak perilaku yang sudah kamu catatkan sendiri. Nah, Ibu akan selalu mendukungmu. Nah, kegiatan konseling ini akan segera selesai. Silakan kembali ke kelasmu. Terima kasih sudah bekerja sama hari ini. Salam kepada orang tuamu, semoga dia bisa juga mengkontrol kontrak perilaku yang sudah kita buat ya. Ya Bu, terima kasih juga atas arahan bimbingan Ibu. Nanti saya akan sampaikan pesan Ibu kepada kedua orang tua saya. Semoga bisa mengontrol kegiatan saya di rumah, dan saya juga akan sampaikan salam Ibu